Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama dengan Edwin Sebayang. Pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG awal pekan ini, kita telah bersama dengan Edwin Sebayang. Terima kasih Pak Edwin telah bergabung bersama kami. Pak Edwin, ini kalau kita lihat terkait dengan ini ya, 43 tahun Bursa Efek Indonesia hari ini, di mana Anda melihat bagaimana refleksi kinerja IHSG tahun ini dibandingkan tahun lalu? Ya, pastinya tahun ini kelihatan memang lebih melambat, itu tidak bisa dipungkiri sebagai dampak dari pertama akibat dari trade war itu ya, lalu kedua juga masalah corona ya. Jadi sebelum adanya corona ini market ekonomi secara keseluruhan sebetulnya lagi mengalami juga penurunan ya. Kalau kita flashback ke belakang kan beberapa tahun lalu Indonesia sempat mencapai GDP sekitar 5,27. Terakhir kita minus. Ya, artinya sebetulnya tren daripada penurunan GDP itu sudah terjadi dari beberapa tahun sebelumnya ya. Sehingga itu berdampak kepada GDP di mana sebagai proxy kemampuan daripada emiten untuk mengenerate revenue dan mengenerate earnings. Sehingga kita lihat memang tahun ini agak sedikit ya boleh dikatakan berat lah IHSG seperti itu, Kak. Oke, nah ini kan ada yang bilang bahwa IHSG diperkirakan tahun ini hanya menembus level 5.300 saja. Tapi ada kemungkinan nggak sih bahwa peluang kembali ke 6.000 ini masih ada? Sangat besar ya. Prediksi kami sebetulnya dari asosiasi analis itu range untuk IHSG sampai akhir tahun itu antara 5.140 sampai 5.652 ya, itu dengan asumsi EPS itu bertumbuh kurang lebih sekitar Rp400 ya. Dan kedua yang kita lihat adalah tahun depan dari berbagai macam prediction dari IMF yang terakhir, lalu dari World Bank yang terakhir juga, GDP Indonesia di tahun ini akan tumbuh antara range 0% sampai sekitar 0,5 ya. Lalu tahun depan di mana World Bank dan IMF memprediksi GDP kita tumbuh antara 4,4 sampai 8,2. Biasanya IHSG sebagai leading indicators itu akan running duluan ya. Jadi kalau misalnya GDP mungkin balik ke 4,4 atau bahkan 8,2 seperti dikatakan oleh World Bank dan IMF ya, saya rasa sih sangat mungkin IHSG akan menuju ke level 6.000 ke depannya tahun depan. Oke, tahun depan paling tidak akan menembus level 6.000. Tapi dengan upaya-upaya yang dilakukan di tahun ini, Anda melihat itu sebagai pendukungnya juga? Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini cukup bagus ya, di mana kita sudah menyiapkan dana 690 triliun ya. Walaupun yang jadi pertanyaan sekarang seperti Presiden katakan adalah level dari penyerapannya. Jadi mudah-mudahan yang dibutuhkan sekarang adalah kecepatan dari penyerapan tersebut, kata kuncinya pertama. Kedua adalah kecepatan dari penemuan vaksin. Once itu dua jalan, GDP akan terbang tahun depan dan itu akan diikuti oleh dengan IHSG. Oke, kita juga tahu bahwa indeks juga meluncurkan BI, maksud kami Bursa Efek Indonesia juga meluncurkan indeks 30. Nah, Anda melihat bahwa seberapa urgensinya kah ini atau seberapa besarkah perannya ini tentunya bagi meningkatkan kepercayaan investor? Ya, jadi di sini sebetulnya investor diberikan preference, diberikan pilihan sebetulnya. Mereka diberikan pilihan saham-saham apa atau perusahaan-perusahaan apa yang bagus secara kualitas. Otomatis itu kan banyak sekali indikator-indikator ya kan, seperti kemampuan dia mencetak top line, bottom line, lalu mungkin low daripada debt equity ratio ya, atau mungkin kecepatan dia bisa menciptakan earning per share dan segala macam. Jadi ada beberapa indikator termasuk likuiditas segala macam. Jadi dari 45 the best misalnya dikatakan ada lagi 30 the best. Jadi itu sebetulnya juga dijadikan semacam pilihan buat katakan terkait dengan aset manajemen untuk dijadikan ETF sebetulnya ya. Jadi itu saling terkait dan semakin banyak diberikan preference seperti ini, opsi seperti ini buat investor, mereka jadi sebagai investor awam ya, mereka sebetulnya diberikan pilihan untuk lebih bisa invest. Ini loh, saya berikan saham-saham yang bagus secara fundamental. Oke, itu jadi yang membuat tadi ya nilai kepercayaan pada investor itu juga semakin meningkat seperti itu. Nah, ini kita juga lihat terkait dengan daya saing pasar modal Indonesia. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan daya saing kita, dan kita tahu bahwa di awal-awal ini saja katalis positif juga masih dicari-cari, masih minim sekali. Nah, Anda lihat ke depannya seperti apa, atau katalis positif apa yang memang dibutuhkan oleh
pasar saham? Iya, yang pasti itu adalah GDP, lalu juga keamanan atau mungkin kestabilan dari politik, ya. Lalu juga menurut saya adalah kecepatan dalam hal menyelesaikan suatu birokrasi, ya. Jadi lebih simple, ya. Lalu selanjutnya adalah di-encourage sebanyak mungkin, ya, emiten-emiten atau calon-calon emiten bisa listing, karena per kemarin kalau nggak salah ya, atau per hari ini baru ada sekitar 702, 703 perusahaan yang listing. Dan menurut saya itu harus digenjot, minimal itu sekitar 1.000 atau 1.500. Karena apa? Semakin banyak perusahaan yang listing, semakin besar market cap. Itu semakin besar pula bisa mengundang investor-investor yang besar, karena mereka akan melihat kayak the big boy kayak Goldman Sachs, kayak BlackRock, itu mereka punya dana besar sekali. Dan mereka kalau melihat bagaimana market cap di Indonesia dalam hal keseluruhan, semakin banyak listing, semakin besar market big cap, big market cap, semakin besar juga opportunity untuk mengundang investor masuk ke dalam. Jadi sebetulnya saling terkait. Antara yang saya sebutkan tadi, Mbak. Oke, baik. Nah, kita ke hasil kinerja IHSG hari ini. Kita lihat hari ini dibuka menghijau, bahkan tadi ditutup dengan tetap berada di zona hijau dengan penguatan cukup lumayan ya, 0,2%. Nah, Anda melihat hari ini penguatan IHSG itu terindikasi aksi jual beli asing atau seperti apa? Iya, hari ini sebetulnya market agak sedikit lackluster ya, sedikit lackluster, artinya agak sedikit kurang sentimen ya. Karena kalau kita minggu lalu kan seperti Edo dan beberapa harga komoditas mengalami penurunan, tapi pagi-pagi kita lihat sudah mulai berbalik harga komoditas seperti minyak dan emas ya. Dan saya melihat ke depannya ini akan terus mengalami penguatan. Karena apa? Kita melihat GDP kuartal ketiga dan GDP kuartal 4 itu akan membaik. Dan itu akan terefleksikan kepada kemampuan emiten untuk bisa mengenerate revenue dan earnings tadi, Mbak. Jadi makanya secara perlahan mereka lagi mencari membangun jejak dulu, membangun base dulu ya, sebelum mereka menguat ke atas. Jadi possibility untuk indeks mengalami penguatan itu jauh lebih besar ketimbang untuk mengalami penurunan hingga akhir tahun, Mbak. Karena apa? Terkait dengan GDP tadi. Tapi berarti kalau kita lihat peluang IHSG dari pekan ini cukup baik kan dibandingin pekan lalu, Anda melihatnya? Kalau menurut saya sih mungkin pekan ini akan lebih mungkin stagnan atau sideways ya. Mungkin akan berada di level sekitar resisten di level sekitar 5.200, Pak. Karena minggu depannya kan kita hanya 2 hari perdagangan, sehingga biasanya investor itu, terutama kan sekarang investor itu agak reluctant untuk mengambil posisi dalam cukup besar seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saran bagi investor dari Anda, Pak Edwin, apa yang memang harus diperhatikan bagi mereka di saat-saat seperti ini? Ya, menurut saya sih, saya selalu kalau dalam setiap saya kasih seminar, jangan sampai orang lain pesta kita cuci piring. Dalam arti begini, ini sekarang GDP kuartal 3, kuartal 4 on track untuk mengalami penguatan. Apalagi tahun depan beberapa prediksi saya sudah kasih tahu. Itu otomatis nanti IHSG akan terus mengalami penguatan. Dan sekarang banyak sekali saham secara valuation itu masih under value. Ya, pilihannya ada sektor retail, consumer, rokok, lalu juga kita perbankan, lalu kita logam, telekomunikasi, itu semua akan saat ini masih undervalued ya. Jadi ketika nanti ekonomi semakin bangkit, ini tuh semua akan menjadi pendorong utama bagi IHSG. Jadi saya rasa sih sekarang waktunya untuk masuk ya. Karena apa? Karena ini masalah waktu aja ya, IHSG akan terus mengalami penguatan, Mbak, seperti itu. Oke, tidak ada kata terlambat ya, dan sekarang saatnya yang tepat seperti itu. Terima kasih Pak Edwin Sebayang, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia atau Kepala Divisi Riset MNC Sekuritas. Dan